Halo, selamat siang semua. Perkenalkan, nama saya Ziza Rido Amanda, NPM 207561125 dari Program Studi Perjalanan Wisata Politeknik Negeri Lampung tahun 2020-2021. Hari ini saya akan membahas satu materi di mata kuliah pengantar akomodasi dan restoran dengan judul Sales dan Marketing Department. Jadi yang akan kita bahas di sini adalah ada pengertian sales dan marketing, departemen yang ada di sales dan marketing, lalu ada strategi pemasaran hotel. Yang pertama yaitu saya masuk ke pengertian marketing terlebih dahulu. Jadi definisi marketing adalah proses memasarkan atau menawarkan jasa yang bernilai bagi para pelanggan atau konsumen. Jadi dalam marketing adalah bisa disebut sebagai salah satu orang yang memasarkan suatu produk dari satu perusahaan kepada konsumen lain. Lalu pengertian sales, marketing, dan hotel. Ini sama seperti marketing pada umumnya, namun mereka yang ditawarkan adalah menawarkan jasa-jasa pelayanan hotel dan adalah fasilitas-fasilitas yang ada di hotel tersebut. Lalu kita akan membahas struktur organisasi yang ada. Jadi yang paling atas itu atau yang paling tinggi jabatannya adalah Director of Sales. Lalu ada di bawahnya ada Public Relation. Lalu di bawahnya lagi ada Sales Executive. Lalu di bawah Sales Executive ada Banquet Sales. Lalu Graphic Design. Jadi Public Relation dan Graphic Design ini termasuk ke dalam sales karena memang setiap iklan-iklan yang dibuat oleh suatu yang dipasarkan oleh sales tersebut itu biasanya didesain oleh desain grafis tertentu dan dipublikasikan oleh public relation begitu. Lalu next ada tugas sales dan marketing yaitu satu sebagai marketing itu sebagai sales. Jadi seorang marketing itu dituntut untuk menghasilkan pemasukan dengan cara menjualkan produk-produk yang ada di perusahaan atau produk-produk yang ada di hotel kepada para pelanggan. Yang kedua sebagai promotor. Jadi yang kita tahu tujuan dari marketing adalah mempromosikan sesuatu jasa ataupun layanan yang ada. Jadi seorang sales dituntut untuk bisa mempromosikan produk-produk yang ada di perusahaannya ataupun jasa-jasa yang ada di perusahaannya dengan baik. Lalu marketing sebagai komunikator. Tujuannya adalah menjalin hubungan baik antara perusahaan, klien, ataupun dari perusahaan satu ke perusahaan lainnya. Jadi seorang sales marketing itu dituntut untuk bisa berkomunikasi secara lancar dan baik. Lalu yang selanjutnya adalah marketing sebagai riset pengembangan. Jadi tugas marketing adalah menyerap informasi dari pelanggan ataupun dari perusahaan lain dan menyampaikannya kepada perusahaan. Tujuannya adalah untuk membuat perbaikan-perbaikan yang ada secepat mungkin. Jadi perusahaan-perusahaan tersebut akan belajar dari kesalahan-kesalahan yang telah ada dan memperbaikinya sesegera mungkin. Lalu ada jenis-jenis marketing. Jenis marketing ini ada dibedakan menjadi dua, yaitu berdasarkan target pemasaran dan berdasarkan teknik pemasaran. Jadi yang pertama itu adalah berdasarkan target pemasaran, ada 4 poin di sini, yaitu business to business marketing. Jadi pemasaran ini adalah salah satu sebagai bentuk kerjasama dari satu perusahaan ke perusahaan lain, sama seperti di bidang perhotelan. Perhotelan biasanya menjalin kerjasama dengan Biro Perjalanan Wisata untuk menyediakan akomodasi yang ada bagi seorang wisatawan. Lalu ada yang poin kedua adalah business to consumer marketing, yaitu teknik pemasaran yang dilakukan untuk menargetkan konsumen. Jadi maksudnya kita mempunyai hubungan atau menghubungi langsung konsumen-konsumen yang pernah bekerja sama dengan hotel ataupun konsumen yang pernah datang di hotel. Lalu consumer to consumer marketing, yaitu teknik pemasaran yang dilakukan oleh sesama konsumen ke konsumen. Jadi konsumen ini adalah poin yang paling penting menurut saya. Jadi ketika kita meninggalkan kesan yang baik untuk para tamu di hotel-hotel tentunya, kita akan mendapatkan sebuah keuntungan. Jadi orang tersebut
bisa jadi akan menyebarkan berita yang baik tentang hotel kita dan mempengaruhi orang lain untuk terus menginap di hotel kita. Jadi hal itu akan membuat keuntungan tersendiri bagi hotel kita. Jadi mulut ke mulut ini tidak bisa diremehkan marketingnya. Lalu business to government marketing. Jadi kita tahu business to government marketing itu teknik yang dilakukan perusahaan kepada instansi pemerintah. Jadi pihak-pihak hotel ataupun perusahaan ini bisa menjalin kerjasama dengan pemerintah untuk misalnya menggunakan ballroom hotel tersebut ataupun tempat-tempat yang ada di hotel untuk rapat ataupun lain sebagainya begitu. Lalu yang kedua ada berdasarkan teknik pemasaran. Ada yang di situ poin pertama yaitu word of mouth. Jadi teknik pemasaran ini dia menggunakan komunikasi lisan. Jadi kita menjual kamar secara lisan. Jadi bisa kita menelpon customer, ataupun menghubungi kerabat atau saudara, atau lainnya. Jadi kita bisa, lagi ada promosi sekarang di hotel kami. Nah, jadi itu yang termasuk dalam teknik pemasaran lisan. Setelah itu ada guerrilla marketing. Jadi ini pemasaran yang memang bergerilya dan dia dipromosi di tempat-tempat tidak terduga. Jadi bisa jadi salah satu marketing atau staf hotel ataupun perusahaan yang menjual jasa ataupun produk, dia mendatangi tempat-tempat umum untuk memasarkan produknya. Seperti datang ke mall, karena kan pusat perbelanjaan itu tidak hanya orang-orang tertentu saja yang datang, tapi di seluruh kalangan masyarakat. Dan dari seluruh kalangan masyarakat itu akan membuat mereka mempermudah promosi mereka. Jadi karena mereka menemui banyak orang dan membuat banyak peluang yang ada tentunya. Lalu ada affiliate marketing, yaitu teknik pemasaran di mana bisnis memberikan imbalan kepada satu infiliasi. Jadi misalnya kita memberikan imbalan ketika orang itu berhasil, ataupun suatu perusahaan itu berhasil membawa pelanggan ke perusahaan kita. Contohnya seperti tadi, sebagai hotel kita bisa bekerja sama dengan biro perjalanan wisata atau biro jasa perjalanan wisata. Jadi kita bisa mengajak kerjasama, lalu mereka, kalau untuk sekarang karena aplikasinya online, biasanya pemesanan tiket pesawat mereka juga memfasilitasi bisa memesan akomodasi seperti hotel. Jadi hotel dan biro perjalanan wisata ini bisa bekerja sama dengan baik tentunya. Lalu ada database marketing, yaitu kita bisa melihat riwayat-riwayat yang ada di dalam riwayat-riwayat pelanggan yang ada yang pernah datang ke hotel kita. Seperti misalnya kita menjadi marketing di sebuah hotel, jadi kita bisa melihat nih siapa saja orang-orang yang pernah berkunjung ke hotel kita. Jadi kita bisa telepon langsung ataupun mengirimkan email, begitu. Lalu ada strategi marketing hotel. Ini menurut saya strategi yang paling baik untuk memasarkan fasilitas-fasilitas yang ada di hotel dan memperkenalkan hotel-hotel tentunya, yaitu aktif di sosial media. Jadi era digital seperti sekarang, menurut saya sangat baik ketika kita mengembangkan sosial media dan memasarkan produk-produk ataupun fasilitas-fasilitas yang kita miliki di sosial media. Jadi semua orang dari semua kalangan pun bisa melihatnya. Lalu strategi email marketing. Jadi kita bisa langsung mengirimkan email kepada seseorang ataupun kepada orang lain. Lalu ada buat blog khusus hotel. Jadi kalau orang yang suka membaca, biasanya dia akan membuka blog-blog tertentu untuk menemukan hotel-hotel yang akan mereka kunjungi, ataupun hotel-hotel yang akan mereka tempati ketika mereka melakukan suatu perjalanan wisata. Lalu yang keempat ada berikan pelayanan yang luar biasa dan berkesan. Jadi para tamu biasanya itu senang ketika kita memberikan pelayanan yang luar biasa kepadanya, dan pasti mereka akan kembali lagi ketika kita sudah bisa, ketika kita terpuaskan gitu loh. Jadi kalau saya pun
berkunjung ke hotel, ketika saya mendapatkan fasilitas yang baik dan juga mendapatkan pelayanan yang ramah, saya pasti akan kembali lagi ke hotel tersebut. Lalu yang kelima, jalin kerjasama dengan Biro Perjalanan Wisata. Seperti yang saya sebutkan tadi, memang kalau kerjasama itu menurut saya adalah hal yang paling menguntungkan untuk kedua belah pihak perusahaan ya. Lalu retarget calon tamu yang berpotensi. Jadi kalau untuk retarget ini, kalau menurut saya untuk hotel-hotel yang sudah memiliki nama besar, jadi dia bisa retarget siapa-siapa saja si orang yang pernah berkunjung ke hotelnya, lalu dia bisa mengontak begitu. Lalu aktif membuat konten menarik. Ini tentunya adalah hal-hal yang menarik untuk saya ya, karena ketika ini adalah salah satu pilihan. Jadi ketika orang lain tidak suka membaca, kan di poin ketiga tadi kita membuat blog untuk hotel. Lalu ini adalah opsi pilihan. Kalau ada pelanggan kita yang tidak suka membaca ataupun melihat suatu blog, kita bisa mengubahnya dengan cara membuat konten lain yang menarik tentang hotel. Jadi kita bisa merekam aktivitas yang ada di hotel, fasilitasnya, kita bisa rekam dan kita upload ke sosial media kita. Jadi orang-orang tidak perlu bersusah payah jika mereka terlalu masuk untuk mencari di blog khusus hotel kita. Jadi lalu yang poin terakhir ini adalah poin yang sangat penting untuk kita. Apalagi untuk sebuah perusahaan yang ingin terus berkembang dan ingin terus lebih baik, yaitu berikan kesempatan kepada para tamu ataupun para klien-klien kalian untuk memberikan ulasan tentang hotel. Jadi ketika seseorang itu hendak meninggalkan hotel, beri kesempatan mereka untuk mengulas bagaimana fasilitasnya, bagaimana pelayanannya. Nah, dari situ kita bisa belajar apa-apa yang kurang. Jadi, kita bisa cepat berbenah, lalu menjadi hotel yang semakin hari semakin membaik tentunya. Lalu, ini adalah hal-hal yang harus dikuasai oleh Departemen Sales and Marketing, yaitu product knowledge. Jadi, seorang sales itu harus mengetahui tentang produk-produk yang mereka miliki, fasilitas-fasilitas yang ada di hotel mereka, ataupun lain hal. Mereka harus mengetahui hal-hal tersebut sebelum mereka memasarkan produk-produk yang ada. Lalu ada price policy. Jadi kebijakan harga jual atau price policy ini harus bisa dikendalikan oleh seorang sales marketing. Seorang sales marketing juga bisa berhak memberikan diskon ataupun potongan harga kepada para pelanggan yang telah berkunjung ke hotel mereka ataupun yang telah mengambil paket-paket tertentu di hotel mereka. Tentunya dengan berbagai perhitungan ya, dan yang tujuan utamanya adalah tentunya memberikan keuntungan bagi perusahaan itu sendiri. Lalu human relation. Jadi seorang sales marketing itu dituntut untuk bisa menjalin kerjasama yang baik dengan para klien-klien ataupun para tamu-tamu yang ada di hotel, sehingga mereka bisa menjalin kerjasama yang baik dan selalu akan kembali ke hotel di tempat kita bekerja tentunya. Jadi sangat penting ya human relation itu. Lalu ada langkah penjualan sales and marketing. Yang pertama itu ada approach. Approach itu adalah prospek pendekatan. Jadi di tahap ini kita mengetahui nih mana-mana saja target yang akan kita istilahnya kita dapatkan, target-target mana saja yang semestinya kita ambil untuk menjadi klien kita. Itu tahap yang pertama. Lalu setelah kita menemukan target-target tersebut ataupun klien-klien tersebut, kita bisa masuk ke presentation, yaitu bagian dari marketing atau sales marketingnya membantu konsumen untuk memenuhi apa saja kebutuhan mereka dan kira-kira para konsumen ini membutuhkan apa gitu dari hotel kita. Jadi kita bisa membantu mereka dengan cara tersebut. Setelah itu kita
langkah ketiga yaitu skill communication. Jadi untuk mencapai langkah selanjutnya, itu sangat dibutuhkan skill communication yang baik dari para sales marketing. Jadi mereka akan biasanya para klien akan tertarik ketika kita sebagai sales marketing itu memiliki bahasa yang baik dan bisa memikat hati mereka dengan melalui kata-kata. Lalu ada yang keempat, selling. Jadi pada tahap ini kita sudah melewati tahap 1, 2, dan 3 untuk bisa meyakinkan konsumen dengan produk atau jasa yang kita miliki. Jadi kita bisa melihat dan mengetahui, juga meyakinkan bahwa klien tersebut tepat dan cocok memilih hotel tempat perusahaan kita. Kenapa? Karena fasilitas yang kita miliki ataupun jasa-jasa pelayanan yang baik begitu. Lalu yang kelima adalah langkah terakhir setelah berbagai pekerjaan sales dan marketing tadi dari 1, 2, 3, dan 4, yaitu ada closing dan after. Jadi setelah melewati langkah demi langkah tersebut, tibalah kita sebagai sales dan marketing dan klien itu membuat suatu transaksi yang disetujui kedua belah pihak tentunya. Lalu setelah itu baru kita menutup dengan rangkaian servis yang baik, begitu. Lalu, sekian presentasi dari saya. Semoga ilmunya bermanfaat. Semoga kita bisa ketemu di lain waktu. Terima kasih. Sampai jumpa.